Saat usia makin bertambah, tubuh kita pun ikut berubah. Apa yang dulu bisa kita makan dengan bebas, sekarang justru bisa jadi penyebab masalah kesehatan. Nah, khususnya bagi para lansia usia 60 tahun ke atas, aturan gizi itu bukan lagi sekadar tentang makan 3 kali sehari, tapi lebih kepada bagaimana cara makan yang benar, sesuai dengan kebutuhan tubuh yang sudah tidak sekuat dulu lagi. Banyak lansia yang masih menerapkan pola makan masa mudanya, padahal kondisi tubuh sudah berbeda jauh. Disinilah pentingnya memahami aturan gizi khusus lansia menurut para dokter, yang sayangnya masih jarang diketahui banyak orang. Bahkan sebagian besar keluarga pun belum tentu paham bagaimana seharusnya memenuhi kebutuhan gizi orang tua mereka di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga selalu sehat, bahagia, dan dikelilingi orang-orang tercinta. Di video ini, kita akan membahas tuntas tentang aturan gizi pada lansia menurut para dokter. Bukan teori yang berat, tapi justru hal-hal penting yang sering terlewat, padahal sangat menentukan kualitas hidup para lansia. Yuk, kita simak sama-sama dengan santai, namun serius, karena ini menyangkut masa tua yang lebih sehat dan bermakna. Banyak orang mengira bahwa makan yang penting kenyang. Padahal, bagi lansia, yang lebih penting adalah makan yang cukup zat gizinya. Menurut para ahli gizi dan dokter geriatri, dokter yang khusus menangani lansia, tubuh lansia membutuhkan perhatian khusus karena proses metabolisme sudah tidak secepat dulu. Oleh karena itu, jumlah kalori yang dibutuhkan pun lebih sedikit, tapi kebutuhan vitamin dan mineral justru makin meningkat. Salah satu aturan penting yang sering diabaikan adalah kebutuhan protein. Banyak lansia yang takut makan daging atau sumber protein karena katanya bisa bikin kolesterol tinggi. Padahal menurut para dokter, lansia justru harus mencukupi asupan proteinnya, karena massa otot akan terus menurun seiring bertambahnya usia. Kalau kekurangan protein, lansia bisa mudah lelah, sulit bergerak, bahkan rentan jatuh karena otot yang makin melemah. Sumber protein yang dianjurkan, misalnya ikan, telur, tahu, tempe, dan kalau memungkinkan, susu tinggi protein yang rendah gula dan rendah lemak. Selain itu, dokter juga menyarankan agar lansia tidak terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat sederhana, seperti nasi putih, roti putih, atau makanan manis. Sebaiknya ganti dengan karbohidrat kompleks seperti nasi merah, oatmeal, ubi, singkong, atau kentang. Kenapa begitu? Karena karbohidrat kompleks melepaskan energi secara perlahan, sehingga kadar gula darah lebih stabil, dan tidak menyebabkan lonjakan yang berbahaya bagi lansia, apalagi yang punya risiko diabetes. Aturan gizi berikutnya yang sering dianggap sepele adalah asupan cairan. Banyak lansia yang minum air hanya saat haus saja, padahal rasa haus pada lansia tidak sepeka saat muda. Artinya, bisa saja tubuhnya kekurangan cairan tanpa merasa haus. Ini bisa berbahaya, karena dehidrasi ringan saja bisa menyebabkan pusing, lemas, bahkan risiko jatuh. Para dokter menyarankan agar lansia tetap minum air putih secara teratur, sekitar 6-8 gelas per hari, meskipun tidak merasa haus. Tak kalah pentingnya adalah kebutuhan vitamin dan mineral, terutama kalsium, vitamin D, vitamin B12, dan zat besi. Tubuh lansia sering kesulitan menyerap vitamin B12 dari makanan, apalagi kalau sudah ada gangguan lambung atau pernah operasi saluran pencernaan. Oleh karena itu, suplemen B12 seringkali dibutuhkan, tentunya sesuai dengan anjuran dokter. Kalsium dan vitamin D juga sangat penting untuk menjaga kepadatan tulang agar tidak mudah keropos. Vitamin D bisa didapatkan dari paparan sinar matahari pagi, sementara kalsium bisa diperoleh dari susu rendah lemak, sayuran hijau, dan ikan kecil yang dimakan beserta tulangnya seperti ikan teri. Satu lagi yang jarang diketahui, kebutuhan serat lansia juga harus ditingkatkan. Serat membantu melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, dan menjaga kadar kolesterol.
Sumber serat bisa diperoleh dari buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian utuh. Tapi hati-hati, jangan langsung memberi serat dalam jumlah besar sekaligus, karena pencernaan lansia butuh penyesuaian. Tambahkan secara perlahan dalam menu harian. Dokter juga mengingatkan tentang pentingnya mengatur porsi makan dan memperhatikan waktu makan. Sebaiknya makan dalam porsi kecil tapi sering. Misalnya 3 kali makan utama dan 2 kali camilan sehat. Ini membantu pencernaan tidak bekerja terlalu berat dan kadar gula darah tetap stabil. Camilan yang dianjurkan contohnya pisang, alpukat, kacang rebus, atau yogurt tanpa gula. Hal lain yang perlu dicatat adalah pengaruh obat terhadap nafsu makan. Banyak lansia yang harus mengonsumsi obat setiap hari, dan sebagian dari obat tersebut bisa menyebabkan mulut kering, mual, atau bahkan menurunkan selera makan. Ini bisa menyebabkan lansia jadi malas makan, padahal kebutuhan gizinya tetap harus dipenuhi. Dalam kasus seperti ini, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter agar pola makan bisa disesuaikan, dan jika perlu, suplemen bisa ditambahkan. Ada juga kebiasaan yang sering keliru, yaitu memberikan makanan yang lembut dan lunak saja pada lansia. Memang benar kalau gigi sudah tidak kuat, makanan harus dihaluskan. Tapi bukan berarti hanya memberi bubur atau sup encer setiap hari. Kandungan gizinya harus tetap seimbang. Bahkan, makanan lunak bisa dibuat dengan bahan yang sangat bergizi. Misalnya bubur dari nasi merah dan ikan, smoothie dari buah dan yogurt, atau sup dengan potongan sayur dan tahu. Dokter juga mengingatkan bahwa makanan bagi lansia tidak boleh terlalu asin atau terlalu manis. Garam yang berlebihan bisa meningkatkan tekanan darah, sementara gula berlebih bisa memperparah diabetes. Lidah lansia memang cenderung mulai kehilangan kepekaan rasa, sehingga mereka sering merasa makanan kurang asin atau kurang manis. Tapi justru disinilah tantangannya. Bagaimana tetap memberikan rasa enak tapi tetap sehat? Gunakan bumbu alami seperti bawang putih, jahe, kunyit, daun salam, dan lain-lain sebagai pengganti garam dan penyedap. Terakhir, yang sering terlupakan adalah perhatian emosional saat makan. Makan bukan cuma soal isi piring, tapi juga suasana hati. Lansia yang makan sendirian cenderung kehilangan selera makan. Maka sebisa mungkin dampingi mereka saat makan. Ajak bicara, beri semangat, dan berikan makanan dengan penuh kasih. Karena gizi bukan hanya soal zat, tapi juga soal perhatian. Jadi, kalau kita merangkum semua aturan gizi pada lansia menurut dokter, poin-poin pentingnya adalah: pertama, asupan protein cukup untuk menjaga otot. Kedua, kurangi karbohidrat sederhana, ganti dengan karbohidrat kompleks. Ketiga, minum air putih cukup walau tidak merasa haus. Keempat, penuhi kebutuhan vitamin dan mineral, terutama kalsium, vitamin D, B12, dan zat besi. Kelima, tambahkan serat secara bertahap. Keenam, makan dengan porsi kecil tapi sering. Ketujuh, perhatikan interaksi obat dengan nafsu makan. Kedelapan, sajikan makanan yang lembut tapi bergizi lengkap. Kesembilan, hindari makanan terlalu asin dan terlalu manis. Kesepuluh, makan dalam suasana yang menyenangkan. Semoga materi ini bisa menjadi bekal bagi kita semua, baik yang merawat lansia maupun yang sedang menjalani masa tua. Jangan pernah anggap sepele soal gizi, karena tubuh yang sehat berasal dari makanan yang tepat. Dan masa tua bukan alasan untuk menyerah, tapi justru waktu yang tepat untuk menikmati hidup dengan cara yang lebih bijak, lebih sehat, dan lebih sadar. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan jangan lupa share ke orang-orang tercinta agar semakin banyak yang tahu tentang pentingnya aturan gizi pada lansia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.